Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa sebangsa setanah air yang kami cintai, juga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini masyarakat Indonesia tentu hangat memperbincangkan persoalan Pilpres yang akan kita laksanakan 17 April mendatang. Tentu kita berharap mudah-mudahan perhelatan Pilpres yang akan kita laksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kelancaran, tidak ada rintangan apapun, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih dalam Pilpres nanti, bangsa Indonesia ini tetap aman, tetap damai, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kita bertanya-tanya, seperti apa sih karakter atau sifat calon pemimpin yang layak untuk kita pilih sebagai pemimpin kita? Maka sebetulnya di dalam agama kita, agama Islam, sudah diberikan beberapa sifat-sifat yang mana apabila sifat-sifat tersebut ada pada sosok calon pemimpin, maka calon pemimpin tersebut layak untuk kita pilih. Setidaknya ada 7 karakter, yang mana 7 karakter itu sudah ditetapkan oleh Islam sebagai karakter yang harus dimiliki oleh calon pemimpin yang akan kita pilih. Tentunya ada 4 sifat yang menjadi sifat utama, yang mana 4 sifat itu sudah lumrah kita kenal, lumrah kita dengar, yang mana 4 sifat itu menjadi sifat wajib para anbiya. Tentu yang pertama adalah siddiq, yang kedua adalah amanah, kemudian yang ketiga adalah tabligh, dan yang keempat adalah fatanah. Seorang pemimpin haruslah siddiq, harus jujur, atau kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa modern, siddiq itu bisa juga kita maknai akuntabel. Siapa saja calon pemimpin yang tidak siddiq, tidak akuntabel, maka tidak layak untuk kita pilih sebagai pemimpin kita. Kemudian yang kedua adalah amanah atau kredibel. Siapa saja yang tidak amanah, misalnya khianah, maka tentu dia tidak layak untuk kita pilih sebagai pemimpin kita. Kemudian berikutnya adalah tabligh. Jadi seorang pemimpin harus menyampaikan segala sesuatu yang memang wajib disampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat. Kalau seorang pemimpin menutup-nutupi sesuatu yang wajib disampaikan kepada masyarakat, kepada rakyat, maka itu tidak layak untuk kita pilih sebagai pemimpin kita. Juga kalau boleh saya luaskan, makna tabligh ini bisa juga kita maknai komunikatif. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki karakter komunikatif dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Seorang pemimpin harus aspiratif. Seorang pemimpin harus tidak ada jarak mendengarkan keluh kesah daripada rakyat dan masyarakatnya. Jika seorang pemimpin tidak merakyat, maka sekali lagi itu tidak layak untuk kita pilih sebagai pemimpin kita. Kemudian yang keempat, fatanah, intelijensi, kecerdasan. Seorang pemimpin tidak cukup siddiq, tidak cukup amanah, tidak cukup hanya tabligh saja, tetapi seorang pemimpin juga harus cerdas, memiliki intelijensi yang tinggi. Karena seorang pemimpin itu akan mengatur urusan rakyat segala-galanya, pendidikannya, ekonominya, ibadahnya. Maka tentulah seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan yang mumpuni. Sekali lagi, karena seorang pemimpin akan mengatur hajat, kebutuhan orang banyak. Bukan hanya akan mengatur 1-2 orang. Kalau seorang pemimpin yang akan kita pilih itu sebagai presiden, maka tentunya dia
harus mampu mengatur seluruh bangsa Indonesia ini. Jadi seorang pemimpin harus fatonah, harus cerdas. Kemudian selain yang 4 dari karakter yang sudah kami sebutkan ini, setidaknya ada 3 sifat lagi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sehingga dia layak untuk kita pilih sebagai pimpinan kita. Yaitu kalau tadi dari 1 sampai 4, kemudian yang kelima adalah kuat. Kuat di sini bukan hanya kuat jasmaninya, kuat badannya, tetapi kuat kepribadiannya, kuat jiwanya, kuat prinsipnya. Seorang pemimpin tidak boleh takut diancam oleh siapapun. Seorang pemimpin tidak boleh takut ditekan oleh pihak manapun. Seorang pemimpin harus kuat prinsipnya, harus kuat jiwanya, harus kuat kepribadiannya. Seorang pemimpin yang lemah, meskipun dia amanah, meskipun dia siddiq, meskipun dia tabligh, maka dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar ini di kalangan para sahabat terkenal sebagai sahabat yang saleh, ahli ibadah, yang wara'. Nah, pada suatu ketika Abu Dzar ini mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni, tidakkah engkau akan mengangkat aku sebagai pemimpin ya Rasulullah?" Maksudnya adalah, "Ya Rasulullah, tolong jadikan aku sebagai pemimpin." Kemudian Rasulullah SAW fadaraba biyadihi ala mankibi. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dzar sendiri. Lalu kata Abu Dzar, ketika aku mengatakan seperti itu kepada Rasulullah, Rasulullah menepuk-nepuk pundakku. Seraya Rasulullah berkata, "Ya Abu Dzar, innaka rajulun dhaif." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seorang yang lemah. Maksudnya Rasulullah akan menegaskan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, untuk menjadi pemimpin itu harus kuat, harus memiliki kepribadian, harus memiliki jiwa yang kuat. Engkau tidak memiliki kepribadian yang kuat. Meskipun engkau saleh, meskipun engkau wara', engkau siddiq. Bahkan kata Nabi SAW dalam sebagian hadisnya, aku tidak pernah melihat orang yang lebih jujur daripada Abu Dzar. Tetapi sekali lagi justru Rasulullah SAW bersabda ketika Abu Dzar meminta kepada Nabi untuk dijadikan pemimpin, Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka rajulun dhaif." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang lemah, engkau tidak layak menjadi pemimpin. Jadi yang kelima adalah kuat. Kemudian yang berikutnya adalah seorang pemimpin harus lemah lembut. Seorang pemimpin yang keras, kasar, apalagi otoriter, maka tidak layak untuk kita jadikan sebagai pemimpin kita. Nabi SAW pernah berdoa, kata Nabi, "Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi." Ya Allah, siapa saja yang kau jadikan sebagai pemimpin kepada umatku, kemudian dia bersikap keras kepada umatku, maka persulitlah hidupnya ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang menjadi pemimpin di kalangan umatku, farafaqah, lalu kemudian orang itu berlemah lembut kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, farfuq bih, maka perlakukanlah lemah lembut ya Allah kepadanya. Jadi Rasulullah SAW dalam doa ini menyiratkan kepada kita bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki hati yang lemah lembut. Bahkan Nabi SAW dalam tanda kutip pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah ditegur, kata Allah, "Lau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Ya Rasulullah Muhammad, kalau engkau keras hati ketika menyampaikan agama Islam ini, maka niscaya orang-orang
di kanan kiri, di samping engkau wahai Muhammad itu akan menjauh. Apa yang kau dakwahkan tidak akan diterima oleh masyarakat. Jadi sekali lagi seorang pemimpin itu harus lemah lembut. Kemudian yang ketujuh, yang tidak kalah pentingnya dari 6 poin yang sudah saya sebutkan di muka, yaitu seorang pemimpin itu harus tidak memiliki sifat terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin. Ini sebetulnya sulit kita akan menemukan calon pemimpin yang tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Tapi setidaknya tidak terlalu berambisi. Maka calon pemimpin yang terlalu berambisi untuk menjadi pemimpin, sekali lagi itu tidak layak untuk kita pilih sebagai pemimpin kita. Nabi SAW pernah bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah. Kata Nabi, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imaratah. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta biha wa in u'titaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha." Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta-minta jabatan. Karena sesungguhnya kalau engkau diberi Allah Subhanahu wa taala jabatan karena engkau meminta-minta, mengejar-ngejar jabatan tersebut, lalu engkau ditakdirkan mendapatkan jabatan yang kau kejar-kejar itu, maka engkau akan dipersulit oleh Allah ketika akan menjalankan amanah itu. Tetapi ketika engkau diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah jabatan tanpa engkau mengejar-ngejarnya, tanpa engkau meminta-mintanya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan ketika engkau menjalankan amanah tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan siapapun yang jadi, yang terpilih dalam Pilpres 17 April mendatang akan sama karakternya seperti yang sudah kami sebutkan dalam video ini. Dan mudah-mudahan Indonesia ini sekali lagi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai negara seperti yang difirmankannya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tidak lupa kepada kalangan santri, Anda tentunya memiliki guru, Anda tentunya memiliki kiai. Maka ketika dihadapkan kepada dua pilihan ini antara Bapak Joko Widodo dan Bapak Prabowo, maka menurut Al-Faqir Muhammad Hasan Abdul Muiz, lebih bijak kalau Anda memasrahkan pilihan, menjatuhkan pilihan kepada apa yang dipilih oleh kiai Anda, guru Anda. Karena insya Allah apa yang sudah menjadi ijtihad guru Anda itu sudah melalui perenungan dan melalui istikharah, tidak serampangan. Kalaupun misalnya apa yang menjadi ijtihad guru kita itu keliru, maka insya Allah kelirunya guru kita itu termasuk kepada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, "Man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid." Siapa yang berijtihad lalu dia keliru, maka dia masih mendapatkan satu pahala. Jadi seandainya kita mengikuti apa yang menjadi saran daripada guru kita, kemudian ijtihad guru kita itu keliru, insya Allah kita masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ucapkan selamat memilih di 17 April mendatang, dan sekali lagi mudah-mudahan persaudaraan juga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah antar sesama anak bangsa di negara kita tercinta ini tidak terkoyak oleh persoalan apapun. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ila ma fihi ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.